Salam sejahtera, wahai penjelajah kearifan Nusantara. Selamat datang di saluran, di mana tabir misteri dan kebijaksanaan kuno terkuak. Hari ini, kita akan menyelami kedalaman sebuah hari yang mungkin terasa biasa dalam kalender modern, namun menyimpan kekuatan spiritual yang luar biasa dalam tradisi Jawa. Sabtu Pon. Bersiaplah, karena pada hari ini, batas antara alam nyata dan alam gaib menipis. Energi kosmis bergejolak, dan bisikan leluhur menjadi lebih jelas terdengar. Ini bukan sekadar hari biasa. Ini adalah waktu di mana takdir dapat dibentuk, di mana keselarasan jiwa diuji, dan di mana setiap tindakan kita memiliki resonansi yang jauh melampaui apa yang terlihat. Sabtu Pon adalah salah satu dari 35 kombinasi dalam sistem penanggalan Jawa yang kompleks, yang disebut weton. Weton adalah perpaduan antara hari dalam seminggu, Senin, Selasa, DSTTA, dan hari pasaran, Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Setiap weton membawa energi, karakter, dan ramalan takdirnya sendiri. Sabtu Pon khususnya dikenal sebagai hari yang memiliki kekuatan spiritual tinggi, sering dikaitkan dengan laku prihatin, tirakat, meditasi, dan upaya mendekatkan diri pada Tuhan serta alam gaib. Ini adalah hari di mana introspeksi menjadi kunci, dan penghormatan kepada energi semesta menjadi keharusan untuk menjaga keselarasan pribadi dan alam raya. Dalam konteks spiritual dan keagamaan di Nusantara, terutama di Jawa, weton seperti Sabtu Pon seringkali dipandang sebagai hari yang sakral, di mana praktik-praktik kejawen, sebuah sistem kepercayaan sinkretis yang memadukan elemen Islam, Hindu, Buddha, dan animisme lokal, mencapai puncaknya. Pada Sabtu Pon, banyak individu mencari petunjuk, memohon kesehatan, kelancaran rezeki, keberhasilan dalam usaha, atau bahkan jodoh. Ini bukan hanya tentang meminta, melainkan juga tentang englaras atau menyelaraskan diri dengan energi alam semesta. Dipercaya bahwa pada hari-hari weton yang kuat seperti ini, doa-doa dan niat baik memiliki kekuatan berlipat ganda untuk menembus dimensi gaib dan mencapai tujuan yang diinginkan. Akar kepercayaan ini sangat dalam, melacak kembali ke era pra-Islam, di mana roh-roh leluhur dan dewa-dewi alam dianggap sebagai penjaga kehidupan dan pemberi berkah. Untuk memahami lebih dalam Sabtu Pon, mari kita melangkah jauh ke masa lalu, menelusuri kisah-kisah yang membentuk kepercayaan ini. Alkisah. Di tanah Jawa pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang petapa agung bernama Resi Wijil. Ia dikenal karena kebijaksanaan, kesaktian, dan kemampuannya berkomunikasi dengan alam gaib. Pada suatu Sabtu Pon, ketika bulan purnama bersinar terang dan bintang-bintang berkelip di langit, Resi Wijil melakukan tirakat yang sangat berat di puncak gunung yang sakral. Selama berhari-hari, ia berpuasa, bermeditasi tanpa henti, dan memurnikan jiwanya dari segala nafsu duniawi. Pada puncaknya, pada Sabtu Pon yang kesekian, ketika fajar menyingsing, ia menerima sebuah wahyu agung. Ia melihat jalinan energi yang tak kasat mata, mengalir dari langit ke bumi, menghubungkan setiap makhluk hidup, setiap pohon, setiap batu, dan setiap jiwa yang telah tiada. Ia memahami bahwa pada Sabtu Pon, gerbang antara dunia fana dan dunia arwah terbuka sedikit lebih lebar, memungkinkan komunikasi yang lebih mudah antara yang hidup dan yang telah mendahului. Resi Wijil diamanahi untuk mengajarkan kepada manusia tentang pentingnya keselarasan pada hari Sabtu Pon. Ia mengajarkan bahwa pada hari ini, roh-roh leluhur seringkali kembali untuk mengunjungi keturunannya, membawa berkah atau peringatan. Ia juga mengajarkan bahwa pamor atau aura spiritual seseorang dapat diperkuat atau melemah pada hari ini, tergantung pada perilaku dan niatnya. Sejak saat itu, tradisi menghormati Sabtu Pon sebagai hari spiritual yang penting mulai menyebar di seluruh Jawa.
Para raja, bangsawan, dan rakyat biasa mulai melakukan laku prihatin, mempersembahkan sesajen, dan melakukan ritual-ritual tertentu untuk menjaga harmoni dengan alam gaib, menghormati leluhur, dan memohon berkah agar terhindar dari mara bahaya. Kisah Resi Wijil ini menjadi landasan mengapa Sabtu Pon bukan hanya sekadar tanggal, melainkan sebuah gerbang menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan alam semesta. Mari kita bedah tanda-tanda takdir yang tersembunyi pada hari Sabtu Pon ini. Alam semesta berkomunikasi melalui berbagai cara, dan pada hari yang penuh energi ini, pesannya menjadi lebih jelas. A. Pertanda alam dan kejadian sehari-hari. 1. Kabut tebal di pagi hari. Jika kabut sangat tebal menyelimuti pagi Sabtu Pon, ini pertanda bahwa energi gaib sangat kuat dan banyak roh leluhur yang sedang turun atau mendekat ke alam manusia. Mereka mungkin membawa pesan atau sekadar mengunjungi. Ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan doa dan persembahan. Jika kabut menghilang dengan cepat, pertanda berkah akan datang. Jika bertahan lama, pertanda ada masalah yang belum terselesaikan di dunia roh. 2. Perilaku hewan aneh. Perhatikan hewan di sekitar Anda. Jika burung-burung yang biasanya bersuara ceria mendadak diam atau gelisah, atau jika anjing melolong tanpa sebab yang jelas, ini bisa menjadi sasmita atau pertanda akan datangnya perubahan besar, baik-baik maupun buruk. Kadang, kemunculan hewan langka seperti ular masuk rumah tanpa alasan jelas diyakini sebagai pertanda perlindungan dari leluhur, tetapi juga bisa jadi peringatan untuk lebih waspada. 3. Hujan gerimis disertai matahari. Fenomena ini yang sering disebut udan panas dipercaya sebagai pertanda baik. Ini melambangkan berkah yang turun dari langit, membawa kesuburan dan keberuntungan. Jika Anda sedang memiliki hajat, ini adalah pertanda bahwa doa Anda akan segera terkabul. 4. Aroma bunga melati atau kemenyan tanpa sumber. Jika Anda mencium aroma melati atau kemenyan yang sangat kuat, tanpa ada sumber yang jelas di sekitar Anda, ini adalah indikasi kuat kehadiran makhluk gaib, seringkali diyakini sebagai roh leluhur yang baik hati atau khodam, roh penjaga yang sedang melintas atau menjaga Anda. Ini adalah momen untuk mawas diri dan mengirimkan doa. 5. Tiba-tiba merinding tanpa sebab. Rasa merinding yang datang tiba-tiba, terutama di tempat yang sepi atau sakral, bisa menjadi tanda bahwa Anda sedang berada di dekat gerbang dimensi lain. Ini bukan selalu pertanda buruk, namun sebuah isyarat bahwa energi spiritual di sekitar Anda sangat pekat. Jaga pikiran tetap positif dan ucapkan doa. 6. Kehilangan barang kecil yang penting. Jika Anda kehilangan benda kecil yang sangat Anda butuhkan atau sayangi, seperti kunci atau perhiasan, dan menemukannya kembali di tempat yang aneh, ini bisa menjadi ulah dari makhluk halus yang ingin menarik perhatian Anda. Mereka mungkin mencoba mengingatkan Anda tentang sesuatu atau meminta perhatian spiritual. 7. Menemukan benda antik atau unik. Menemukan koin kuno, batu berbentuk aneh, atau benda lain yang tampak memiliki nilai historis atau spiritual secara kebetulan pada Sabtu Pon, diyakini sebagai hadiah dari alam gaib. Benda tersebut mungkin memiliki energi positif dan berfungsi sebagai jimat keberuntungan atau perlindungan, membawa berkah finansial atau spiritual. B. Makna mimpi pada Sabtu Pon. Pada malam Jumat Kliwon menuju Sabtu Pon, mimpi memiliki makna yang sangat mendalam dan seringkali merupakan pesan langsung dari alam bawah sadar atau alam gaib. Ini adalah waktu di mana intuisi kita paling tajam. 1. Mimpi bertemu leluhur. Jika Anda bermimpi bertemu dengan kakek, nenek, atau leluhur yang sudah meninggal, ini adalah pertanda bahwa mereka sedang mengirimkan pesan penting atau memberikan restu. Perhatikan apa yang mereka katakan atau lakukan. Itu bisa menjadi petunjuk untuk masalah yang sedang Anda hadapi. Seringkali ini adalah tanda perlindungan atau peringatan untuk menjaga tradisi keluarga. 2. Mimpi air yang jernih atau banjir.
Mimpi melihat air jernih, terutama yang mengalir, melambangkan pembersihan diri, keberuntungan, dan kelancaran rezeki. Jika Anda bermimpi mandi di air jernih, itu pertanda Anda akan bersih dari segala masalah. Namun, jika mimpi melihat banjir besar dan keruh, ini bisa menjadi peringatan akan datangnya masalah besar atau emosi yang meluap-luap yang perlu dikendalikan. 3. Mimpi terbang atau melayang. Mimpi ini melambangkan kebebasan jiwa, keinginan untuk melepaskan diri dari batasan duniawi, atau pertanda bahwa Anda akan mencapai tujuan yang tinggi. Ini juga bisa berarti bahwa Anda sedang dalam proses pengembangan spiritual yang signifikan. 4. Mimpi pohon rindang atau hutan. Hutan melambangkan misteri, pertumbuhan, dan kehidupan. Mimpi berada di hutan rindang dapat berarti Anda akan menemukan kedamaian, perlindungan, atau jawaban atas pertanyaan-pertanyaan spiritual Anda. Jika Anda melihat pohon yang buahnya lebat, ini pertanda kemakmuran dan hasil dari usaha Anda. 5. Mimpi melihat ular. Ular dalam mimpi seringkali memiliki makna ganda. Ular hitam atau besar bisa menjadi pertanda adanya musuh tersembunyi atau bahaya yang mengancam. Namun, jika ular tersebut jinak atau Anda berhasil mengalahkannya, itu bisa berarti Anda akan mengatasi masalah atau mendapatkan kekuatan spiritual. Dalam beberapa kepercayaan, ular juga melambangkan kebijaksanaan dan transformasi. C. Watak dan takdir yang lahir pada Sabtu Pon. Mereka yang terlahir pada hari Sabtu Pon diyakini memiliki karakter yang unik dan takdir yang istimewa. Mereka adalah individu yang penuh dualitas, memiliki energi yang kuat dan aura spiritual yang menonjol. 1. Watak kuat dan berpendirian teguh. Orang Sabtu Pon dikenal memiliki pendirian yang kokoh dan sulit digoyahkan. Mereka jujur, berani, dan sering menjadi pemimpin alami. Mereka memiliki kewibawaan, karisma yang membuat orang lain menghormati mereka. 2. Cerdas dan intelektual. Mereka adalah pemikir yang tajam, suka belajar, dan memiliki kemampuan analisis yang baik. Mereka cenderung menonjol dalam bidang akademik atau pekerjaan yang membutuhkan kecerdasan. Namun, kecerdasan ini terkadang bisa membuat mereka terlihat sombong atau keras kepala. 3. Penuh kasih sayang, tetapi tertutup. Di balik karakter yang kuat, mereka sebenarnya sangat penyayang dan setia kepada orang-orang terdekat. Namun mereka cenderung tertutup, sulit menunjukkan emosi, dan terkadang terlihat misterius atau dingin. Mereka memiliki lingkaran pertemanan yang kecil, namun sangat loyal. 4. Sensitif dan intuitif. Energi spiritual pada hari kelahiran mereka membuat mereka sangat peka terhadap lingkungan sekitar dan memiliki intuisi yang kuat. Mereka seringkali bisa merasakan hal-hal yang tidak terlihat oleh orang lain. Bakat spiritual ini perlu diasah agar tidak menjadi beban. 5. Mudah, tersinggung, dan egois. Kelemahan mereka adalah mudah tersinggung, cenderung egois, dan sulit menerima kritik. Mereka harus belajar mengendalikan emosi dan lebih terbuka terhadap pandangan orang lain untuk mencapai keselarasan hidup. 6. Rezeki dan jodoh. Dalam hal rezeki, mereka cenderung memiliki keberuntungan yang baik jika mau bekerja keras dan tidak mudah menyerah. Mereka cocok dengan pekerjaan yang membutuhkan ketekunan dan kepemimpinan. Dalam hal jodoh, mereka mencari pasangan yang bisa mengerti kedalaman jiwa mereka dan tidak mudah cederai perasaan. D. Nama-nama yang selaras dengan energi Sabtu Pon. Kundedit. Karena tidak ada tradisi nama hari seperti di Barat, kita akan membahas nama-nama yang diyakini selaras dan membawa energi positif bagi mereka yang lahir pada hari Sabtu Pon atau yang ingin menguatkan aura spiritual mereka. Prabu. Sebuah gelar kehormatan untuk raja atau pemimpin, melambangkan kekuatan, kebijaksanaan, dan kepemimpinan yang tegas. Sakti bermakna memiliki kekuatan spiritual atau kesaktian, cocok untuk mereka yang terhubung kuat dengan alam gaib. Dewi
berarti dewi atau bidadari, melambangkan keindahan, kelembutan, dan kemuliaan spiritual. Jaya, berarti kemenangan atau keberhasilan, membawa harapan akan kehidupan yang sukses dan penuh pencapaian. Sentosa, melambangkan kedamaian, ketentraman, dan keberkahan dalam hidup. Mari kita ambil contoh nama, Padi Prabu U. Nama ini sangat cocok bagi individu Sabtu Pon yang ditakdirkan menjadi pemimpin. Mereka tidak hanya memimpin dengan kekuatan fisik, tetapi juga dengan kebijaksanaan dan spiritualitas. Seperti seorang raja yang adil, mereka diharapkan mampu membawa kemakmuran dan keselarasan bagi lingkungannya, serta menjaga keseimbangan antara dunia materi dan spiritual. Sekarang mari kita bahas tentang apa yang perlu Anda lakukan untuk menghormati energi Sabtu Pon dan menarik berkahnya. Tradisi dan ritual ini telah diwariskan turun-temurun, berfungsi sebagai jembatan antara manusia dan alam gaib. 1. Ritual bersih diri dan ruatan kecil. Tujuan: membersihkan diri dari energi negatif, sial, dan pengaruh buruk, serta membuka aura positif untuk menarik keberuntungan dan perlindungan. Ruatan kecil bertujuan untuk membuang kesialan ringan. Apa yang dibutuhkan? 7 jenis bunga. Bunga setaman, mawar, melati, kenanga, kantil, sedap malam, melati gambir, bunga tanjung. Air bersih dari 7 sumber berbeda. Sumur, sungai, mata air, atau air kemasan yang diniatkan. Kemenyan atau dupa, lilin putih. Kapan dan bagaimana melakukan? Lakukan pada pagi hari Sabtu Pon, sebelum matahari terlalu tinggi. Siapkan air dan bunga dalam sebuah wadah besar, baskom atau ember. Nyalakan kemenyan atau dupa di dekatnya, dan lilin putih sebagai simbol penerangan jiwa. Bacalah niat tulus untuk membersihkan diri dan memohon berkah. Mandilah dengan air bunga tersebut, mulai dari kepala hingga kaki, sambil membayangkan semua energi negatif larut bersama air. Setelah mandi, kenakan pakaian bersih. Air sisa mandian bunga dibuang di bawah pohon yang rimbun atau di persimpangan jalan sebagai simbol membuang sial. Apa yang dilakukan setelahnya? Setelah ritual mandi, lakukan meditasi singkat. Duduklah di tempat yang tenang, pejamkan mata, tarik napas dalam-dalam, dan fokus pada energi positif yang mengalir ke dalam tubuh Anda. Ucapkan doa-doa pribadi atau mantra yang Anda yakini untuk menguatkan niat Anda. 2. Ritual sesajen hormat leluhur dan penjaga. Tujuan: menghormati roh leluhur yang telah mendahului dan para penjaga gaib yang melindungi lingkungan Anda, memohon restu, perlindungan, dan keselarasan. Apa yang dibutuhkan? Nasi kuning, simbol kemakmuran. Ingkung ayam, ayam utuh yang dimasak, simbol keutuhan dan kesempurnaan. Jajanan pasar aneka warna, simbol sukacita dan keberagaman. Kopi pahit dan teh manis, simbol keseimbangan hidup. Rokok kretek, persembahan untuk beberapa jenis penjaga. Bunga setaman, kemenyan atau dupa. Kapan dan bagaimana melakukan? Dilakukan pada siang hari Sabtu Pon. Letakkan sesajen di beberapa titik strategis. Di altar keluarga, jika ada. Di pojok rumah, di bawah pohon yang diyakini keramat, atau di persimpangan jalan, untuk penjaga jalan. Dengan sikap hormat dan hati yang tulus, ucapkan niat dan doa. Contoh: wahai para leluhur dan penjaga alam, hamba mempersembahkan ini sebagai wujud hormat. Mohon berikan restu dan lindungan agar hidup hamba senantosa. Oke? Apa yang dilakukan? Setelahnya, biarkan sesajen beberapa saat, sekitar 30 menit hingga 1 jam, agar saripatinya, energi intinya, dapat dinikmati oleh makhluk gaib. Setelah itu, sesajen boleh dimakan oleh anggota keluarga atau dibagikan kepada tetangga sebagai bentuk sedekah, kecuali sisa-sisa rokok dan bunga yang kemudian dibuang di tempat yang layak. Ingkung ayam biasanya menjadi hidangan utama yang disantap bersama keluarga. 3.
ritual tirakat puasa weton, dan meditasi khusus. Tujuan: meningkatkan kepekaan spiritual, mengasah intuisi, dan membersihkan jiwa dari kotoran batin. Ini adalah laku prihatin yang paling mendalam pada Sabtu Pon. Apa yang dibutuhkan? Niat yang kuat, kesabaran, dan tempat yang tenang untuk meditasi. Puasa weton dapat dilakukan dengan puasa mutih. Hanya makan nasi putih dan air putih, atau puasa biasa dari matahari terbit hingga terbenam. Kapan dan bagaimana melakukan? Puasa dimulai pada malam sebelumnya, Jumat Kliwon hingga Sabtu Pon sore menjelang maghrib. Selama berpuasa, fokuskan pikiran pada hal-hal positif, hindari gosip, kemarahan, dan nafsu duniawi. Pada Sabtu Pon, luangkan waktu untuk meditasi, bisa di dalam rumah atau di tempat yang sunyi di alam terbuka. Duduk bersila, pejamkan mata, atur napas, dan bayangkan cahaya putih masuk ke tubuh Anda, membersihkan dan mengisi Anda dengan energi positif. Anda bisa mengulang mantra atau doa pribadi secara berulang-ulang dalam hati. Apa yang dilakukan setelahnya? Setelah puasa berakhir, buka puasa. Makanlah makanan yang sederhana dan bersih. Jangan langsung makan makanan berat. Lanjutkan dengan refleksi diri, catat mimpi atau intuisi yang muncul selama tirakat. Rasa tenang dan pencerahan seringkali muncul setelah tirakat yang berhasil. 4. Tradisi kuliner khas Sabtu Pon. Pada hari Sabtu Pon, makanan bukan hanya untuk mengisi perut, tetapi juga memiliki makna simbolis yang mendalam. Nasi tumpeng kuning. Ini adalah hidangan paling ikonik. Nasi kuning yang dibentuk kerucut melambangkan Gunung Mahameru, pusat alam semesta, atau sebagai permohonan agar kehidupan selalu memuncak. Warna kuning melambangkan kemakmuran dan keberuntungan. Biasanya dilengkapi dengan berbagai lauk pauk seperti ayam ingkung, perkedel, telur dadar iris, kering tempe, dan urap sayuran. Jajanan pasar. Aneka kue tradisional seperti klepon, cenil, getuk, dan lupis seringkali disajikan. Makanan ini melambangkan kesederhanaan, syukur, dan beragamnya rezeki yang diberikan Tuhan. Kopi pahit dan teh manis. Disajikan sebagai bagian dari sesajen atau diminum sebagai simbol keseimbangan hidup. Ada pahit, ada manis. Kopi pahit seringkali dipercaya sebagai minuman yang disukai oleh penunggu atau roh-roh penjaga tertentu. Buah-buahan lokal. Pisang raja, salak, atau mangga seringkali dijadikan pelengkap sesajen atau hidangan, melambangkan kesuburan dan hasil bumi. Setiap hidangan ini bukan hanya lezat, tetapi membawa pesan spiritual, mengingatkan kita akan pentingnya berbagi, bersyukur, dan menjaga keseimbangan hidup. Sekarang, mari kita berbicara tentang hal-hal yang pantas untuk dihindari pada Sabtu Pon. Melanggar larangan-larangan ini dipercaya dapat mendatangkan bala, musibah, atau kesialan, mengganggu keselarasan energi, dan bahkan menarik perhatian makhluk halus yang tidak diinginkan. Ini adalah pantangan yang harus Anda patuhi dengan serius. A. Larangan kebiasaan sehari-hari, Betowi. 1. Tidak boleh bersuara keras dan bertengkar. Pada Sabtu Pon, alam semesta sedang beresonansi dengan energi spiritual. Suara keras, apalagi pertengkaran, akan menciptakan energi negatif yang kasar dan dapat mengganggu ketenangan roh leluhur atau mengundang kehadiran entitas negatif. Ini bisa menyebabkan keretakan dalam hubungan keluarga atau memicu kesialan beruntun. G. Petita. Konsekuensi. Pertengkaran yang tak berkesudahan dalam rumah tangga, suasana rumah yang panas dan tidak nyaman, anak-anak menjadi rewel dan sulit diatur, rezeki seret karena energi positif menjauh. 2. Tidak boleh memotong kuku atau rambut sembarangan. Kuku dan rambut dipercaya menyimpan sebagian kecil dari pamor atau energi vital seseorang. Memotongnya pada Sabtu Pon tanpa tujuan ritual yang jelas diyakini dapat melemahkan energi spiritual,
membuat seseorang lebih rentan terhadap serangan gaib atau tertarik pada energi negatif. Jika terpaksa, lakukan dengan niat membersihkan diri dan buang potongannya di tempat bersih. Konsekuensi: mudah sakit, lesu, aura yang redup, kesulitan dalam mengambil keputusan, atau bahkan menarik perhatian khodam negatif yang ingin menguasai energi Anda. 3. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Setiap tempat, terutama di alam, diyakini memiliki penunggu atau roh penjaga. Membuang sampah sembarangan pada hari yang sakral ini menunjukkan ketidakhormatan terhadap alam dan entitas gaib yang menghuninya. Ini bisa memicu kemarahan roh penjaga dan mendatangkan bala berupa kesialan atau gangguan kesehatan. Konsekuensi: lingkungan sekitar menjadi tidak nyaman, sering mengalami kejadian aneh di rumah, rezeki tersendat, dan sering mengalami masalah kesehatan yang tidak terjelaskan. 4. Tidak boleh bergosip atau membicarakan keburukan orang lain. Kata-kata memiliki kekuatan. Pada Sabtu Pon, energi ucapan sangat kuat. Menggunakannya untuk bergosip atau menyebarkan kebencian akan menciptakan karma buruk yang akan kembali kepada Anda. Ini juga mengundang energi negatif dan ketidakselarasan dalam lingkungan sosial. Konsekuensi: diri sendiri akan digosipkan, kehilangan kepercayaan dari orang lain, timbulnya konflik sosial, dan rasa tidak tenang dalam hati yang terus-menerus. B. Larangan keuangan, finansowie. 1. Tidak boleh berjudi atau serakah dalam keuangan. Sabtu Pon adalah hari untuk introspeksi dan keselarasan, bukan untuk mencari kekayaan instan melalui jalan pintas. Berjudi atau menunjukkan keserakahan yang berlebihan diyakini akan mengundang sial dan menjauhkan berkah. Energi yang didapat dari perjudian tidak akan berkah dan cepat habis. Konsekuensi: kehilangan harta benda secara cepat, terlilit hutang yang sulit dilunasi, rezeki yang datang tidak membawa keberkahan, dan sering mengalami kerugian tak terduga. 2. Tidak boleh berhutang atau meminjamkan uang dalam jumlah besar. Melakukan transaksi hutang piutang dalam jumlah besar pada Sabtu Pon dipercaya dapat menciptakan ketidakseimbangan energi finansial. Jika berhutang akan sulit melunasinya, jika meminjamkan akan sulit kembali. Ini karena energi pada hari itu lebih cocok untuk menabung atau bersedekah, bukan untuk menciptakan ikatan finansial yang rumit. Konsekuensi: terjebak dalam lingkaran hutang piutang, uang yang dipinjamkan sulit kembali, dan hubungan dengan orang lain menjadi renggang karena masalah keuangan. 3. Tidak boleh menyombongkan kekayaan atau harta benda. Kesombongan adalah salah satu sifat yang paling tidak disukai oleh alam gaib dan leluhur. Memamerkan kekayaan pada Sabtu Pon akan menarik pandangan iri dari sesama manusia dan energi negatif dari entitas gaib yang bisa berujung pada hilangnya kekayaan tersebut secara misterius atau melalui musibah. Ini juga menutup pintu rezeki dari sumber yang berkah. Konsekuensi: kekayaan yang dimiliki tidak membawa kebahagiaan, sering mengalami kehilangan atau kerusakan pada harta benda, dan menarik energi negatif seperti teluh atau santet dari pihak yang iri. C. Larangan sosial, sosialnya. 1. Tidak boleh merendahkan orang lain atau berbicara kotor. Setiap manusia memiliki pamor dan harkat martabat. Merendahkan orang lain atau menggunakan kata-kata kotor pada Sabtu Pon akan mencemari aura spiritual Anda sendiri dan menciptakan energi negatif yang dapat menarik bala. Ini juga merusak hubungan baik dengan sesama dan bisa menarik kemarahan leluhur yang menjunjung tinggi sopan santun. Konsekuensi: diri sendiri akan direndahkan oleh orang lain, sulit mendapatkan simpati atau bantuan, reputasi buruk, dan sering merasa gelisah karena hati yang tidak bersih. 2. Tidak boleh menolak permintaan orang yang membutuhkan tanpa alasan kuat.
Sabtu Pon adalah hari untuk berbagi dan berbuat baik. Menolak membantu orang yang benar-benar membutuhkan tanpa alasan yang kuat dianggap sebagai tindakan egois yang menutup pintu berkah. Ini bisa membuat rezeki Anda menjadi seret atau mendatangkan kesialan. Konsekuensi: rezeki menjadi seret dan sulit didapat, hidup terasa kurang berkah, dan sering mengalami kesulitan saat membutuhkan bantuan dari orang lain. 3. Tidak boleh melakukan perjalanan jauh tanpa tujuan yang jelas. Pada hari yang penuh energi spiritual seperti Sabtu Pon, melakukan perjalanan jauh tanpa niat atau tujuan yang jelas dapat membuat Anda terserap oleh energi yang tidak diinginkan di jalan. Ini juga bisa membuat Anda rentan terhadap gangguan dari makhluk gaib atau mengalami kecelakaan yang tidak terduga. Jika harus bepergian, pastikan niatnya jelas dan lakukan doa keselamatan. Konsekuensi: mengalami kesialan di perjalanan, tersesat, mengalami gangguan gaib, atau bahkan mengalami kecelakaan yang tidak diinginkan. Demikianlah, wahai penjelajah spiritual, panduan lengkap untuk memahami dan menghormati Sabtu Pon, gerbang gaib yang menghubungkan dua dunia. Ingatlah, ini bukan sekadar takhayul, melainkan kearifan lokal yang telah membimbing nenek moyang kita selama berabad-abad untuk menjaga keselarasan hidup. Dengan menghormati tradisi ini, kita tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga membuka diri pada berkah dan perlindungan dari alam semesta. Jadikan setiap Sabtu Pon sebagai kesempatan untuk introspeksi, membersihkan diri, dan menguatkan ikatan Anda dengan leluhur dan energi gaib. Semoga Anda selalu dalam lindungan dan berkah. Sampai jumpa di perjalanan spiritual berikutnya.